Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Dwi Hasto Prasojo. Bapak Ibu, kawan-kawan peserta CPNS atau P3K, ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan sanggah hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K. Ya, tutorial ini sangat penting sekali ya, terutama bagi Anda yang sampai saat ini masih menunggu hasil seleksi administrasi ya, sebagai antisipasi apabila nanti memang hasilnya tidak memenuhi syarat ya. Bagi kawan-kawan yang belum mendukung channel saya ya, silahkan klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah berkenan mendukung channel saya. Saya doakan semoga ya kawan-kawan selalu sehat dan sukses. Amin. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya ya. Yang pertama, tampilan jika Bapak Ibu ya tidak memenuhi syarat ya, maka akan seperti ini keterangannya ya. Mohon maaf ya, ada keterangan seperti ini ya. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Disertai dengan penyebabnya ya, Bapak Ibu, di bawahnya ini ada dijelaskan ya penyebabnya apa ya. Ini contohnya adalah penyebabnya pertama adalah surat lamaran tidak sesuai persyaratan dan lain-lain ya. Ini contohnya. Ada beberapa alasan di sini ya. Tidak saya baca semuanya ya. Jadi nanti alasannya tercantum di bawahnya ya, Bapak Ibu ya. Oke. Yang perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu hanya bisa mengajukan sanggah hanya dalam waktu ya. Hanya dalam waktu 3 hari ya, Bapak Ibu ya. 3 hari setelah pengumuman diumumkan ya. Maaf, ini ada kesalahan tadi ya. 3 hari setelah pengumuman diumumkan ya. Kemudian sanggahan yang dilakukan maksudnya adalah ya dalam hal ya bukan dari kesalahan pelamar ini ya. Perlu dipahami ya. Jadi sanggahan itu dilakukan ya untuk menyanggah hasil verifikasi dari instansi yang salah ya. Jadi verifikatornya mungkin ada kesalahan ya, makanya kita sanggah ya. Jadi seperti itu ya maksudnya ya, bukan dari kesalahan pelamar. Oke, saya jelaskan berikutnya ya. Mohon diperhatikan, fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar ya. Nah, ini dipertegas kembali ya. Alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Nah, jadi ini alasannya harus memang sesuai ya, sesuai fakta ya, real ya, tidak mengada-ada. Dan harus sesuai dengan dokumen yang diunggah ya, jangan sampai bertentangan ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini adalah tampilan ya, tampilan untuk mengajukan sanggah ya. Di sini di bawah ada ya, ada warna kuning, ada tulisan ajukan sanggah. Nanti Bapak Ibu klik di sini kalau ingin mengajukan sanggah. Kemudian di bawahnya di sini ada masa sanggah ya, periodenya akan berakhir kapan, ada ya, ada tanggalnya ya. Ini hanya contoh saja ya, Bapak Ibu. Jadi ada tanggalnya ya, terhitung dari 3 hari setelah pengumuman ya biasanya ya. Ya, kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi persyaratan yang tidak terpenuhi, dokumen yang telah diunggah, dan kolom isian ya, alasan sanggah. Peserta dapat memberikan alasan sanggah dari hasil seleksi administrasi
pada kolom sanggah tersebut ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya ya. Ya, jadi di kolom pertama di sini ada persyaratan yang tidak terpenuhi ya. Ini contohnya adalah ya surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ya. Kemudian kolom kedua ini dokumen yang telah kita unggah ya. Kalau mau melihat silahkan diklik ya, lihat ini. Kemudian kolom yang ketiga adalah berisi alasan yang akan kita sampaikan ya untuk menyanggah hasil seleksi administrasi tersebut ya. Tentunya dengan alasan yang realistis ya. Ya, ini khusus untuk pelamar tenaga kesehatan ya, yang STR-nya sudah habis ya, habis masa berlakunya dan dinyatakan TMS, maka berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB nomor sekian-sekian ya, maka ya mengunggah STR yang telah habis masa berlakunya ditambahkan ya dengan tangkap layar atau screenshot pada web MTKI, KFN atau KKI minimal pada tahap pembayaran untuk memperpanjang STR ya. Nah, jadi ini bisa mengunggah ulang ya STR yang telah habis masa berlakunya ditambah dengan screenshot pada tahap pembayaran. Kemudian telah ditentukan kemudian mengisi alasan sanggahnya ya, diisi juga alasan sanggahnya yang harus diisi. Nah, di sini form sanggah untuk tenaga kesehatan ya, agak berbeda dengan yang guru ya. Di sini ada unggah ulang ya, ada tambahan unggah ulang. Kalau yang selain tenaga kesehatan kan tidak ada ya. Yang lainnya sama ya. Kolom ketiga ini berisi alasan sanggahnya ya. Ya, sanggahan untuk STR harus berupa dokumen STR yang sudah habis masa berlakunya dan tangkap layar atau screenshot bukti pembayaran dari web ya MTKI, KFN atau KKI pada tahap pembayaran yang dijadikan satu file. Jadi dijadikan satu file ya STR yang sudah habis masa berlakunya dengan screenshot bukti pembayaran. Pada bagian bawah halaman form sanggah terdapat informasi batas waktu pengiriman sanggahan yang dapat diajukan oleh pelamar. Apabila pelamar sudah yakin dengan sanggahannya, maka pelamar dapat mencentang disclaimer ya di checklist ya, kemudian memilih tombol akhiri proses sanggah. Nah, seperti ini ya. Ini di atas batas pengiriman sanggahnya ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kalau sudah yakin ini di checklist ya, kemudian klik akhiri proses sanggah ya, yang bawah sini. Oke, kita lanjutkan. Jika kolom isian alasan sanggah ada yang kosong, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, sistemnya tidak mau ya, semuanya harus lengkap ya. Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah ya, harus lengkap ya. Kalau tidak lengkap maka tidak bisa dilanjutkan. Ya, jika peserta memiliki dokumen yang tidak valid lebih dari satu dan hanya ingin melakukan sanggah pada salah satunya, nah tidak bisa ya. Semuanya harus disanggah. Kalau memang ada beberapa dokumen yang tidak valid ya, semuanya harus disanggah. Kalau hanya cuma satu saja maka sia-sia saja ya. Maka hasilnya nanti tetap tidak memenuhi syarat ya. Jadi harus semuanya disanggah ya. Setelah mengisikan sanggahan, maka sistem akan menampilkan peringatan apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan. Jika sudah yakin, silahkan pelamar memilih tombol iya ya, memilih tombol iya. Namun jika belum yakin, silahkan tidak ya. Jadi ini ada peringatan sebelum Bapak Ibu ya mengakhiri proses penyanggahan ya. Sudah yakin atau belum? Kalau sudah yakin berarti ya klik iya, kalau belum berarti klik tidak ya, kalau mau dicek kembali ya misalkan ya. Ya, setelah memilih tombol iya, kemudian akan tampil informasi bahwa pengajuan sanggah berhasil ya. Kalau sudah berhasil maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Pengajuan sanggah berhasil ya, oke.
pelamar hanya bisa melakukan sanggah 1 kali. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu, harus betul-betul hati-hati ya, karena kesempatan sanggah hanya 1 kali ya, harus digunakan sebaik-baiknya. Pelamar yang sudah pernah melakukan sanggah kemudian ingin melakukan sanggah kembali dengan memilih tombol sanggah, maka sistem akan menampilkan informasi seperti ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf, Anda sudah pernah melakukan sanggah, silahkan refresh halaman resume Anda ya. Ya, ini tidak bisa mengajukan kembali ya, hanya 1 kali. Ya, pelamar yang telah berhasil melakukan sanggah dipersilakan untuk melakukan refresh pada halaman resume. Kemudian sistem akan menampilkan keterangan bahwa ya Anda sudah pernah menyanggah, harap menunggu jawaban sanggah dari instansi tersebut ya. Tinggal menunggu jawaban ya. Paling lambat adalah 7 hari setelah habis masa sanggahnya ya. Oke, demikian tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton video saya. Ya, sekali lagi jangan lupa like, komen ya. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silakan isi di kolom komentar ya. Kemudian sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan setiap informasi terbaru dari saya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.